Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah seorang menantu yang jatuh cinta dengan mertuanya sendiri. Simak cerita berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami. Raka duduk di meja makan, menatap Amara yang sibuk menyiapkan sarapan. Raka membalas senyum itu, tetapi hatinya hampa. Bukan karena ia tidak mencintai istrinya, setidaknya itulah yang ia coba yakini, melainkan karena pikirannya melayang pada seseorang yang tidak seharusnya ada di hatinya. Seseorang yang berdosa untuk ia pikirkan. Saat itu juga, suara langkah kaki terdengar mendekat. Laras, ibu mertua Raka, muncul dari kamar tamu dengan mengenakan gaun sederhana. Ia tersenyum lembut kepada Raka sebelum duduk di kursi seberangnya. Seketika, jantung Raka berdetak lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan kegelisahan yang menguasainya. Malam itu, setelah Amara tertidur, Raka duduk sendirian di balkon, menatap gelapnya langit malam. Setiap kali ia melihat Laras, dunia seakan berhenti berputar. Mengapa kehadiran wanita itu lebih membekas dalam pikirannya dibandingkan istrinya sendiri? Tanpa ia sadari, dari balik pintu kamar tamu yang sedikit terbuka, Laras juga terjaga. Ia memandang ke arah Raka dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada sesuatu dalam diri menantunya yang selama ini ia abaikan, sesuatu yang membuat hatinya bergetar, tetapi juga menakutinya. Suatu sore, ketika Amara harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan, Raka terpaksa mengantar Laras pulang setelah mereka menghadiri acara keluarga. "Aku merasa aneh," bisik Laras tiba-tiba, nyaris tak terdengar di antara suara hujan. Raka menggenggam erat kemudi, berusaha mengabaikan gemetar di tangannya. "Apa maksud ibu?" tanyanya dengan suara serak. Laras tidak menjawab, tetapi tatapannya cukup untuk membuat Raka tahu bahwa ia tidak sendirian dalam perasaan ini. Sesampainya di rumah, Laras menatap Raka seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tertahan di ujung bibirnya. Pada akhirnya, Laras menghela napas panjang dan melangkah masuk, menutup pintu tanpa mengucapkan satu kata pun. Namun, sebelum pintu tertutup sepenuhnya, Raka melihatnya menundukkan kepala, seolah sedang berjuang melawan sesuatu yang tidak bisa ia ungkapkan. Raka selalu merasa cemas, takut ketahuan oleh Amara, tetapi setiap kali ia melihat Laras, rasa takut itu berubah menjadi sebuah dorongan yang tak bisa dihentikan. Mereka tidak pernah mengungkapkan perasaan mereka secara terbuka, tetapi ada keheningan di antara mereka yang lebih berbicara daripada kata-kata. Laras akan menatapnya dengan mata yang penuh kesedihan dan kerinduan, sementara Raka merasa seolah dunia ini hanya milik mereka berdua, tanpa ada yang lain yang bisa mengerti. Suatu malam, ketika hujan turun dengan lebat, Raka dan Laras duduk bersama di ruang keluarga, menonton televisi tanpa suara. Hanya ada suara detakan jam dinding dan hujan yang menghantam jendela. Tiba-tiba, Laras mengalihkan pandangannya kepada Raka dengan tatapan yang tak bisa disembunyikan. "Amara pulang lebih cepat dari yang direncanakan. Perjalanan dinasnya selesai sehari lebih awal, dan ia ingin memberikan kejutan kepada suaminya." Namun, ketika ia membuka pintu rumah dengan senyuman, yang ia temukan bukanlah kebahagiaan, melainkan sesuatu yang menghancurkan dunianya dalam sekejap. Di ruang tamu, Raka dan Laras duduk berdua di sofa. Mereka tidak melakukan apapun yang mencurigakan saat itu, hanya saling menatap dalam keheningan yang penuh arti. Jantungnya berdegup kencang, dadanya sesak. Dengan tangan gemetar, ia melangkah mendekat. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Suaranya lirih, tetapi penuh dengan kekecewaan yang tak terbendung. Raka terlonjak dari duduknya, wajahnya pucat pasi, sementara Laras hanya bisa menunduk, menggigit bibirnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Keheningan yang menyusul setelah pertanyaan itu lebih menyakitkan daripada jawaban apapun. Amara tidak perlu mendengar pengakuan mereka. Ia tahu semuanya. Ia mengingat pesan-pesan aneh di ponsel ibunya, bagaimana Raka sering menghindari kontak mata dengannya belakangan ini, dan bagaimana ibunya semakin sering terlihat murung setiap kali mereka bertiga berada dalam satu ruangan. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingin berteriak, ingin mengutuk mereka, ingin marah sejadi-jadinya.
Tetapi yang keluar dari bibirnya hanyalah satu kalimat, penuh dengan luka yang tak terobati, "Aku tidak akan pernah memaafkan kalian." Dengan langkah goyah, ia berbalik dan pergi, meninggalkan dua orang yang kini tenggelam dalam penyesalan. Suatu malam, Raka mengetuk pintu kamar Laras. "Kita harus bicara," suaranya terdengar lelah, hampir putus asa. Laras membuka pintu dengan mata yang bengkak dan wajah yang pucat. Mereka duduk di sofa ruang tamu, tempat yang dulu menjadi saksi bisu dosa mereka. "Aku tidak tahu harus bagaimana," ujar Raka, suaranya bergetar. "Aku kehilangan Amara, aku kehilangan semuanya." Laras menundukkan kepala, air matanya jatuh ke pangkuannya. "Kita seharusnya tidak pernah membiarkan ini terjadi," suaranya nyaris tak terdengar. Beberapa minggu berlalu, dan akhirnya Laras memutuskan untuk meninggalkan kota, berharap bisa menghapus jejak dosa yang telah ia perbuat. Sementara Raka, yang kini hidup sendiri dalam kehampaan, hanya bisa menatap kosong ke dinding kamar yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Ia sadar, tidak ada jalan kembali. Pengkhianatan yang mereka lakukan telah merenggut segalanya, meninggalkan hanya satu hal, kesepian yang tidak akan pernah bisa mereka tebus. Terima kasih telah menyaksikan dan mengikuti kisah penuh emosi ini hingga akhir. Cerita ini mengajarkan kita bahwa pengkhianatan, sekecil apapun, dapat membawa kehancuran yang tak terhindarkan. Tidak ada kebahagiaan yang bisa dibangun di atas penderitaan orang lain, dan setiap tindakan memiliki konsekuensinya sendiri. Saya berdoa semoga kita semua dijauhkan dari godaan yang bisa merusak hubungan dan kehidupan kita. Semoga kita selalu diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, dan keteguhan hati untuk tetap berada di jalan yang benar. Untuk mereka yang pernah merasakan luka karena pengkhianatan, semoga Tuhan memberikan kekuatan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih untuk dukungan, komentar, dan waktu yang telah kalian luangkan untuk menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungannya.